dua yang perempuan. Oke, yang perempuan tetap. Ustazah kan ustazah? Ada ustazah. Alhamdulillah, rangkaian ekspedisi dakwah di pedalaman yang pada bulan ini kita ke Nagekeo, tentu dalam rangka menguatkan hati muslim minoritas dengan kembali kepada tadabbur Quran dan memberikan bantuan sosial. Alhamdulillah, beberapa agenda seperti pembagian perlengkapan ibadah, begitu juga mushafku, dan bantuan-bantuan lain menyusul insya Allah, termasuk juga untuk para tokoh dan lembaga-lembaga Islam yang kita coba pikirkan agar dakwah di pedalaman senantiasa bisa berkolaborasi dengan kita yang berada di pusat, agar mereka juga mendapatkan akses yang memadai. Dan ini musola yang mungkin menjadi salah satu tempat para pengabdian untuk mendedikasikan ilmunya dalam pengabdiannya nanti dan perjuangannya sebagai pengajar di rumah tadabbur Quran di Flores, khususnya di Nagekeo ini. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi perjalanan ini dan kami bersiap untuk kembali lagi dan merancang lagi untuk perjalanan selanjutnya. Tunggu dan ikuti terus program ini ya. Mama, Bapak, apa kabar, sehat? Sehat, waduh senang sekali bisa berjumpa. Ya, ini berapa rumah di sini? Baru mulai 4 rumah. 4 rumah. Oh, senang sekali. Boleh saya duduk di sini? Sini Bapak duduk, Bapak duduk saja. Ya, senang sekali nih. Dengan Pak Hieronymus, ini kampung apa namanya? Kampung Daerah Isa. Di daerah mana ini namanya? Daerah Isa, daerah Kecamatan Bowai. Bowai, Kabupaten Nagekeo ya. Ini rumah apa namanya? Rumah adat, nama rumah. Nama rumah? Nah, namanya ini Rairona. Rairona. Nama rumah itu apa nama rumah ini? Rumah adatnya? Rumah adat Rairona. Rumah adat. Ini bahannya kayu. Banyak kayu ya. Kayu apa itu? Ini kayu jati mahoni, jati lokal mahoni. Dibangun sendiri atau? Dibangun sendiri. Bangun sendiri. Ya. Kalau ini apa bahannya? Alang-alang. Alang-alang ya. Ya. Enak ya, adem ya. Ya. Iya. Sengaja bikin kampung adat gini ya. Ya, kampung. Ada berapa rumah sudah dibangun? Yang sudah dibangun baru 4 ini. Baru 4. Ya, baru 4. Satu rumah ini berapa orang tinggal? Ini banyak kalau pas dia punya kegiatan budaya itu semua berapa dalam rumah ini bisa sampai dengan belasan kakak. Oh, belasan kakak ya. Anggota keluarga sampai dengan. Kalau sekarang yang hari-hari tinggal di sini berapa orang? Ini bab mama yang tertua sudah. Tertua ya. Tertua. Kepala suku lah. Hah? Tidak, Bukan. Kepala suku bapak di atas. Kepala suku bapak di atas. Oh ya, nanti kita ke sana ya. Ya, Kita beri salam hormat kepala suku dulu ya. Ya. kita baru habis kegiatan budaya di sini. Iya. Baru
2 hari kemarin. 2 hari kemarin ya. Apa Ada namanya ke tinju, tinju adat? ada tinju itu lapangan tinju di bawah. Oh, tapi kapan mulai Itu tinju? hari di bulan Juli, dalam Bulan Juli bulan ya? Juli itu sudah ada rencana tinju. Iya, iya, iya. Yang terhormat Bapak Ketua, ya senang bisa berjumpa. Semoga sehat, sejahtera, ya, dan ekonomi bagus, ya, rezeki bertambah, ya. Ini rumah Bapak Kepala. Apa disebut rumah ini rumah adat aja? Ada istilahnya enggak? Nama rumah. Nama rumah aja saja. Nama Lovalizu. 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 Apa artinya Lovalizu itu? Ya, subur naik sampai langit. Oh, subur yang sampai di langit. Lowa itu subur. Subur ya, Lowatu. Ini cucu? Ini cucu. Cucu semua ya? Iya. Berapa orang tinggal di sini? Kalau Yang hari-hari tinggal di sini. hari-hari hanya mama saja. Mama saya berdua. Satu cucu. Satu cucu saja di sini. Sudah lama tinggal di sini pasti ya. Sejak suku ini Sejak sudah sekian abad nih. ya turun temurun ya. Iya. Ya, baru selesai upacara adat Baru selesai kemarin. kemarin ya. Ya. Upacara apa namanya? Upacara Gua Meze. Gua mezi. Gua Meze. Gua Meze ya. Ya syukur sudah ada rumah-rumah adat ya. Senang ya. Ada tambah-tambah saya Ya, senang. senang sekali. Bikin rumah lagi nanti ya. Masih mau Masih mau bikin lagi ya. bikin lagi. Ya semoga dimudahkan rezekinya nanti. Iya. Bisa bangun-bangun rumah adat lagi. Saya bersama Pak Yakobus, Kepala Suku Dere. Nah ini namanya Peo, Iya. simbol persatuan untuk suku Dere ini. Ini batu-batunya ditumpuk seperti ini Pak ya. Ini batu apa ini? Batu putih ya. Pak Yakobus terima kasih banyak. Sama-sama. Tampan Pak Yakobus jadi kayak pemberani begini. Ya dengan topinya. Ini simbol ketua adat di sini. PO namanya Pak Yakobus ketua adat. Dan saya turun. Ini adalah tangganya seperti ini ya. Tangganya. Sudah disusun demikian rupa, memang kuat dia pilih. Kayu-kayunya berapa kilo pun kuat sepertinya. Dan bentuknya bulat ya. Ini ada tangga lagi di sini. Ya, ada tangga. Di sini juga ada tangga lagi, ya sama. Keliling ini ada 4 ya? 5 ya? 1, 2, 3, 4. 4 ya? 4 tangga dari semua sudut. Ini simbol juga ya? Ya, simbol. Simbol semuanya. Jadi ini upacara adat nanti di sini Pak ya? Iya, ya. Oke. Terima kasih. Selamat saya pamit dulu ya. Ya, baik, sama-sama. Mudah-mudahan bisa berkunjung lagi nanti saya. Nah, terima kasih. Sama-sama. Nah, terima kasih Mama. Ya, selamat jalan. Terima kasih. Salam.
Siapa nama? Ya. Siapa pun nama? Joyce. Joyce. Ya. Ini? Leren. Leren. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 ini? Lupa. Suka main bola? Suka. Suka. Siapa bintang sepak bolanya yang suka dari Indonesia? Pemain Indonesia siapa yang kamu suka? Hah? Pemain bola Indonesia siapa yang kamu suka? Boas? Boas Salosa? Siapa pemain bola yang kamu kenal? Ronaldo? Messi. Ya. Messi atau Ronaldo? Ini Ronaldo. Ini Messi. Top. Tiga orang itu satu ekor. Kalau di sini kan ada 2 orang. Oh iya, iya. Ada. Bang, ini acara apa bang namanya? Acara sapu? Acara sapu. Apa itu sapu bang? Sapu pendewasaan. Pendewasaan. Iya, iya. Oh yang pendewasaan itu gitu Iya, ya? Itu pegol 2 orang. Oh ya. Maksudnya pendewasaan apa di situ bang? Ini kalau pas itu berarti kalau batanya tidak nyiapin Tidak perlu ada anak lagi. sudah pendewasaan. Udah pendewasaan. Tapi ya berarti dia sudah punya istri. Iya, iya, sudah punya. Dia punya anak. Iya, iya, sudah punya anak. Sudah punya anak. Iya. Jadi setelah itu tidak usah lagi. Baik. Ini apa? Yang dipotong ada jumlah khusus nggak? Ada. Harus berapa ekor? Jumlahnya tergantung dari om yang antar. Ini babi cuma dari pihak om yang antar. Oh, pihak om yang antar Iya. ya. Dari pihak Jadi om tergantung yang om yang antar. antar ya. Iya. Satu om atau beberapa om? Kalau ada 2-3 om, baik itu sudah 1 ekor. Kalau di sini kan mereka ada 2 orang tuh. Oh, dua orang. Jadi setiap om tuh 1 om 2 ekor. Satu om 2 2 ekor. ekor ya. Mereka potong. Karena 2 orang. Iya, iya. Alhamdulillah perjalanan menuju Labuan dari Labuan Udara Sowa di Bajawa. Rangkaian perjalanan pulang. Setiap orang dari kalangan Ahlul Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, pasti akan beriman kepada kenabian Isa Al-Masih, baik secara individu saat sakaratul maut, maupun secara kolektif saat Nabi Isa alaihissalam diturunkan. Dan pada akhirnya, semua akan beriman, tetapi keimanan itu pada waktu yang sudah terlambat. Ada 5 dimensi konteks kekinian terkait ayat tersebut yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang isu penyesatan terhadap Isa Al-Masih dan pembajakan narasi kenabian. Yang pertama, teologi Barat masih menjadikan Yesus atau Isa sebagai pusat doktrin ketuhanan dalam kristologi mereka. Trinitas dan penebusan dosa tetap menjadi doktrin utama. Meskipun banyak juga teolog modern, termasuk kalangan Jesus Seminary, yang mulai mengkritisinya. Ayat 159 surat An-Nisa ini pada akhirnya menunjukkan bahwa penyimpangan ini akan terkoreksi pada akhirnya bukan melalui debat akademik, tetapi dimulai dan melalui pengalaman rohani saat sakaratul maut atau peristiwa besar akhir zaman. Ayat 159 surat An-Nisa pada satu hari nanti akan menjadi bukti
tren kembali ke monoteisme atau tauhid di barat. Ada fenomena global pada saat itu. Meningkatnya jumlah Christians who reject divinity of Christ dan berbondong-bondong akan masuk Islam atau menjadi Unitarian. Gelombang mu'alaf dari kalangan intelektual dan akademisi yang mulai meragukan ajaran gereja pada saat itu. Ayat ini bisa menjelaskan pada akhirnya bahwa gejala ini bisa dibaca sebagai pendahuluan atas janji Quran, bahwa pada akhirnya semua manusia akan menyadari bahwa Isa hanyalah seorang nabi, dia bukan Tuhan. Ada kesadaran spiritual menjelang kematian. Fenomenanya begini, riset tentang pengalaman sakaratul maut banyak menunjukkan kesadaran akan kehadiran entitas agung, pertobatan mendalam, dan pengakuan terhadap kebenaran. Orang Yahudi atau Nasrani kadang mengaku melihat Nabi Isa dalam bentuk bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai pembimbing rohani atau hamba Tuhan. Ayat 159 surat An-Nisa menjelaskan bahwa setiap orang dari Ahlul Kitab akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Bisa juga dibaca secara psikologis sebagai pengakuan batin terakhir terhadap Isa sebagai hamba Allah. Terkait konflik Palestina dan agenda mesianisme, ada realitas politik religius. Sebagian kelompok Zionis Kristen meyakini bahwa kehadiran kembali Isa atau second coming akan mewujud jika Yerusalem dikuasai penuh dan third temple dibangun atau kuil ketiga dibangun. Ini memengaruhi kebijakan internasional, terutama Amerika Serikat terhadap Israel dan Palestina. Apa yang digambarkan oleh surah An-Nisa ini adalah menginformasikan bahwa Mesias sejati atau Isa akan datang kembali untuk membongkar semua kesesatan ini dan akhirnya memimpin umat manusia kepada tauhid. Yang kelima tentang pesan profetik. Profetik tentang urgensi iman yang tidak ditunda. Ada fenomena sosial psikologis. Banyak manusia menunda-nunda untuk mencari kebenaran dan mengakuinya secara jujur. Fenomenanya adalah dalam bentuk kematian spiritual. Hilangnya sensitivitas terhadap kebenaran, menjamur dalam budaya pop, hedonisme, dan relativisme. An-Nisa 159 menjelaskan bahwa peringatan eksistensial bahwa mengakui kebenaran setelah waktu ujian atau ajal tidak akan berguna. Bahkan iman pun bisa datang terlambat dan tak diakui. Penutup reflektif. Quran Surat An-Nisa 159 bukan hanya membantah teologi palsu masa lalu, tetapi juga meramalkan realitas akhir sejarah keyakinan manusia, di mana kebenaran tauhid akan menjadi satu-satunya jalan, menjadi peringatan bagi siapapun yang hidup di era post-truth dan keterlambatan spiritual, dan menjadi jawaban tegas terhadap agenda pemalsuan sejarah Isa oleh kekuatan politik atau agama manapun. Untuk itu, jangan tunggu ajal untuk mengakui Isa sebagai hamba Allah. Di saat itu, kebenaran tak lagi bisa dibeli oleh pengakuan yang terlambat. Wallahu a'lam bishawab.